Jadi Sintayong ini juga bukan pelatih yang memilih pemain berdasarkan like or dislike, berdasarkan suka atau tidak suka, enggak. Pokoknya asalkan pemainnya bisa perform bagi timnas ya. Jadi jangan cuma dilihat performa di liga, enggak. Bisa perform di timnas, ya tentu dia akan panggil, dan memang dia lebih memilih pemain-pemain di usia produktif atau pemain-pemain muda. Karena yang dia inginkan agar timnas Indonesia itu bermain dengan energi yang berlimpah, bermain dengan energi tinggi. Tambah Hairorye Dewal, ini prediksi line up timnas Indonesia vs Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia punya peluang, punya kesempatan untuk kita ambil, kita naturalisasi, dan dia memperkuat tim nasional kita. Karena kalau dia datang, top lini tengah kita, punya gelandang bertahan yang bagus. Ini gelandang bertahan yang tidak main-main. Grade A+, kalau bisa saya katakan, bermain di Crystal Palace. Ya, walaupun pada musim yang lalu 2023-2024 dia hanya bermain 9 kali, tapi dia terlibat di dalamnya ketika mengalahkan Liverpool di Anfield saat itu. Luar biasa bagi Crystal Palace mengalahkan Manchester. Jika tambah Hairorye Dewal, bagaimana prediksi line up timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024 dini hari WIB. Hairorye Dewal memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya, @ryedewal. Berbeda dengan pemain keturunan lain seperti Kevin Dix dan Emil Audero yang menyandingkan bendera Indonesia dengan bendera Belanda serta Italia, Hairorye Dewal hanya menempatkan bendera Indonesia. Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa gelandang 27 tahun ini pemain yang dimaksud anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, akan menjalani proses naturalisasi pada September tahun 2024. Pemain baru bisa datang di atas tanggal 5 September tahun 2024, atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir, kata Arya Sinulinga. Jika Hairorye Dewal datang ke Indonesia pada September tahun 2024 dan prosesnya langsung dikebut PSSI, pemain Royal Antwerp FC ini berpotensi memperkuat skuad Garuda pada Oktober tahun 2024. Bahrain berpotensi menjadi lawan pertama yang dihadapi Hairorye Dewal dalam balutan skuad Garuda. Kehadiran Hairorye Dewal otomatis meningkatkan lini tengah timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Hairorye Dewal dapat berkolaborasi dengan Tom Haye di lini sentral timnas Indonesia. Nantinya, posisi penjaga gawang timnas Indonesia ditempati Maarten Paes. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Rizky Ridho, Jay Izes dan Justin Hubner. Kolaborasi ini merupakan yang terbaik dimiliki timnas Indonesia saat ini. Sandy Walsh akan berperan sebagai wingback kanan dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral ditempati duo Tom Haye dan Hairorye Dewal. Terakhir, pengisi lini depan ada trio Rafael Struijk winger kanan, Mauro Zelstra penyerang tengah dan Ragnar Oratmangun winger kanan. Mauro Zelstra mengaku sudah memberikan berkas untuk proses naturalisasi kepada PSSI. Paling cepat, penyerang FC Volendam U21 itu akan datang ke Indonesia pada September tahun 2024. Sosok Hairorye Dewal, pemain Belanda berdarah Manado siap perkuat timnas Garuda. Nama Hairorye Dewal kembali menjadi perbincangan setelah isu naturalisasi yang sempat berhembus beberapa waktu yang lalu. Tak sedikit orang yang mencari tahu profil Hairorye Dewal lebih jauh dan mencari kabar terbaru mengenai perkembangan isu ini. Pemain sepak bola yang satu ini diketahui tengah menjadi salah satu andalan lini tengah Crystal Palace, tim yang berlaga di liga paling kompetitif di dunia. Kabar naturalisasi mencuat karena ia pernah diketahui menghubungi Hassani Abdul Ghani, yang menjabat sebagai komite disiplin PSSI melalui saudara dari nenek Hairo. Hairo sendiri lahir pada tanggal 9 September tahun 1996 di Haarlem, Belanda. Ia diketahui merupakan seorang keturunan Suriname, namun memiliki kerabat dari Manado menurut pengakuan sang nenek beberapa waktu yang lalu. Hairo memulai karir sepak bolanya di Akademi Haarlem, lalu pindah ke Akademi Ajax pada tahun 2008 silam. Dalam waktu 3 tahun,
ia berhasil masuk ke tim Ajax U17, dan 2 tahun kemudian masuk ke tim Ajax U19. Hanya butuh kurang dari setahun untuk Jairo masuk ke tim senior Ajax Amsterdam, dan turut berlaga di era divisi. Catatan menakjubkan muncul ketika Ajax Amsterdam berhasil menjuarai liga di tahun pertama Jairo bergabung. Berselang 3 tahun, penampilannya yang impresif menarik minat Crystal Palace, dan di tahun 2017 dirinya diboyong ke markas The Eagle untuk berlaga di Premier League. Jairo kini tampil sebagai pelapis dari gelandang utama, Jefferson Lerma, yang juga belum lama ini didatangkan dari Bournemouth. Meski sempat dikenal sebagai punggawa Crystal Palace, menurut data pada transfermarkt.co.id nama Jairo kini diberi status tanpa klub. Untuk nilai pasarnya sendiri sempat menyentuh angka Rp139,05 miliar saat dipinang oleh Crystal Palace, namun kini tercatat di angka Rp52,14 miliar. Karena tidak memiliki klub dan belum ada klub yang berminat meminangnya, kini Jairo melakukan rutinitas seperti biasa dengan berlatih untuk terus menjaga performanya di lapangan hijau. Berbicara mengenai garis keturunan, sebenarnya Jairo kini berkebangsaan Suriname dan Belanda. Namun menurut sang nenek, Jairo memiliki darah Manado, yang menyebabkan dirinya bisa memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Isu naturalisasi sebenarnya masih cukup kuat terdengar. Namun fakta bahwa dirinya pernah memperkuat timnas senior Belanda pada tahun 2015 silam menjadikan satu masalah baru. Dokumen naturalisasinya sendiri pernah dikirimkan pada pertengahan Mei tahun 2024, namun hingga saat ini kabar terbaru mengenai proses tersebut belum lagi terdengar. Jairo Riedewald diberitakan berminat membela timnas Indonesia. Masalahnya, pemain berpaspor Belanda tersebut sudah pernah tampil bersama Der Oranje di level senior. Bisakah dinaturalisasi? Kabar ketertarikan Riedewald memperkuat Indonesia merebak belakangan ini. Baik media sosial maupun media mainstream ramai-ramai memberitakan rumor tersebut. Di media sosial, mulai dari akun fanbase Timnas Indonesia hingga pandit kenamaan kompak mengangkat isu ini. Komentator kawakan Roni Pangemanan sampai merasa perlu membuat video khusus yang membahas kabar tentang Riedewald di kanal YouTube-nya. Yang membuat rumor ini disambut meriah adalah fakta bahwa Riedewald bermain di Liga Inggris. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens, life ain't really